Om, saudara-saudara yang saya kasihi, pagi ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya beri topik kuat karena firman. Kuat karena firman. Mari kita akan baca landasan firman Tuhan yang terambil dari Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-46 sampai ayatnya yang ke-49. Lukas pasal 6 ayat 46 sampai ayatnya ke-49. Mari kita baca bersama, saudara. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi, barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Nah, perhatikan baik saudara, ayat-ayat firman Tuhan yang ada di hadapan saudara yang baru saja kita bacakan ini berbicara tentang bangunan kehidupan kita yang harus dibangun kuat oleh dasar yang benar. Kemarin saya sudah berbicara tentang bagaimana apakah yang menjadi dasar hidup kita. Yang kita mengatakan dasar hidup kita adalah Yesus Kristus, dan firman-Nya itu adalah sari-sari atau intisari daripada yang atau nutrisi yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita ketika sebagai akar dari sebuah pohon menyerap nutrisari dari dasarnya. Maka yang kita serap adalah firman Tuhan yang kemudian merema dalam kehidupan kita, dan itulah yang membangun kehidupan kita menjadi kuat, saudara. Itulah sebab pada pagi hari ini kita akan belajar bahwa firman itu akan membuat kita menjadi kuat. Bangunan hidup kita akan menjadi kuat. Jadi setelah kita memiliki fondasi yang kuat dan kokoh, yaitu Tuhan Yesus, maka selanjutnya pada pagi hari ini kita akan belajar bahwa bagaimana kita membangun iman kita dengan sungguh-sungguh di atas fondasi itu. Ya, seperti apa yang dikatakan dalam ayat yang ke-48 ini, saudara. Ya, dikatakan orang yang membangun hidupnya di atas firman dikatakan adalah ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam. Berarti menggali dalam-dalam ini adalah sebuah proses menggali. Ya, makanya itulah yang kita lakukan setiap pagi, menggali firman Tuhan. Menemukan mutiara-mutiara di dalam firman Tuhan yang dibutuhkan oleh kehidupan kita. Menemukan nutrisi-nutrisi yang sehat, yang menguatkan rohaniah kita. Menggali dalam-dalam dan kemudian mulai meletakkan dasarnya di atas batu. Ya, dasar ini artinya bicara tentang iman kita. Ketika kita menggali jauh ke dalam firman Tuhan, maka firman Tuhan itu akan menimbulkan iman yang semakin teguh. Dan akibatnya adalah ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Demikian juga hal yang sama ketika masalah datang, persoalan datang ke dalam kehidupan kita. Karena kita setiap hari menggali jauh ke dalam firman Tuhan dan meletakkan dasar iman kita di atas dasar iman kepada Yesus Kristus, maka seberapa besar pun masalah datang, kesulitan persoalan datang, itu tidak akan mampu menggoyahkan kita. Karena bangunan kehidupan kita dibangun di atas dasar yang kokoh.
Amin saudara. Pada pagi hari ini kita mau belajar dengan sungguh-sungguh bahwa dengan kita membangun iman kita, maka perjalanan hidup kita yang tidak selamanya mulus, yang tidak selamanya baik-baik saja, ya, yang tidak selamanya terbebas dari ujian, masalah penderitaan, angin, banjir, dan juga badai kehidupan akan membuat kita akan tetap teguh. Karena apa saudara? Karena kita membangun iman kita di atas dasar yang teguh. Ya, seperti apa yang dikatakan di dalam ayat yang ke-47. Ya, dikatakan setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ya. Jadi perhatikan baik, setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya. Ini berarti berbicara tentang ketika kita mendengarkan baik-baik firman Tuhan. Ketika kita menempatkan firman Tuhan sebagai sesuatu yang menjadi kesukaan hidup kita. Sesuatu makanan rohani yang setiap hari kita nikmati. Ya, kita serap masuk ke dalam kehidupan kita, menjadi nilai-nilai kehidupan kita, menjadi tata aturan kehidupan kita, yang mengatur jalan-jalan kehidupan kita, yang menjadi pedoman kehidupan kita. Ya, maka kita akan menjadi pribadi, ya, yang disamakan seperti rumah yang dibangun kokoh. Ketika ada masalah, persoalan datang, itu tidak akan mampu menggoyahkan rumah, bangunan rumah yang kokoh dibangun di atas dasar yang benar ini, saudara. Saudara-saudari yang saya kasihi, pada pagi hari ini kita harus mengambil satu keputusan untuk menjadikan firman Tuhan sebagai sesuatu yang menjadi kesukaan kita, yang menjadi sesuatu yang menggairahkan kehidupan kita. Sehingga tanpa firman seolah-olah kita tidak akan hidup, tanpa firman kita tidak bisa melakukan apa-apa. Ya, inilah yang disadari oleh Daud, saudara, dalam kehidupannya sebagai orang yang dekat dengan Tuhan. Daud berkata, aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku, Taurat-Mu ada dalam dadaku. Daud menyadari bahwa Taurat Tuhan atau firman Tuhan itu sungguh-sungguh meneguhkan dia, sungguh-sungguh membawa dia di dalam jalan-jalan yang benar. Itulah sebabnya dia berkata, aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku, Taurat-Mu ada dalam dadaku. Saudara-saudari yang saya kasih, kalau saya boleh bertanya pada pagi hari ini, apakah yang menjadi kesukaan kita hari-hari ini? Apakah firman Tuhan sudah menjadi sebuah kesukaan kita yang kita cari, ya, yang kita renungkan siang dan malam, yang kita jadikan sebagai tata aturan dalam kehidupan kita? Kita melakukannya, ya. Apapun yang kita kerjakan selalu dilandaskan kepada firman Tuhan atau belum? Saudara, pagi hari ini mari belajar. Sama seperti Daud, dia berkata, aku suka melakukan kehendak-Mu. Artinya apa? Aku suka melakukan apa yang diperintahkan oleh firman-Mu. Karena firman-Mu ada di dalam dadaku, ada di dalam kehidupanku. Inilah yang harus menjadi nilai kita, saudara. Sehingga dengan demikian kita akan tidak hanya saja menjadi pendengar yang baik, ya, tidak hanya menjadi orang-orang yang mempelajari dan bertambah pengetahuannya, namun lebih daripada itu kita akan menjadi pribadi-pribadi yang merenungkan, melakukan firman Tuhan, mempraktekkan firman Tuhan setiap hari, ya. Dan akibatnya, saudara, apa? Kita bukan saja memiliki dasar yang kokoh, namun bangunan kehidupan rohaniah kita juga akan tahan dan tidak tergoyahkan. Amin. Meskipun ada badai yang menyerang, meskipun ada banyak persoalan kau hadapi hari-hari ini, engkau tidak akan goyah. Engkau tidak akan goyah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasih, semakin kita rindu mengenal Tuhan Yesus, maka sebenarnya kita harusnya semakin tekun pula mempelajari firman Tuhan. Respon atau tanggapan kita terhadap firman-Nya akan menentukan pengenalan kita terhadap kuasa firman itu bekerja dalam hidup kita. Ya.
Inilah yang disadari oleh Daud ketika dia berkata, aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku. Dia tahu bahwa tanggapannya kepada Taurat Tuhan, kepada firman Tuhan, cara dia memperlakukan firman Tuhan akan menentukan keberhasilan kehidupannya. Saudara, jika kita sudah membaca firman Tuhan mungkin berkali-kali, namun kita tetap saja belum mengalami kuasa firman Tuhan itu bukanlah berarti bahwa firman tersebut tidak ada kuasanya, bukan. Tetapi jangan-jangan kita tidak melakukannya. Kita tidak menggali dalam-dalam dan meletakkan dasar iman kita kepada Yesus. Jangan-jangan kita mengerti kebenaran firman Tuhan di dalam tataran pengetahuan. Lalu kemudian kita lakukan apa? Kita mengandalkan kekuatan kita, kita mengandalkan pikiran kita mengandalkan apa yang ada pada kita. Bukan itu yang dimaksud saudara, bukan. Tetapi ketika kita menggali jauh ke dalam diri kita, meletakkan dasar-dasar iman kita di atas kepercayaan kita kepada Yesus Kristus, maka bangunan rohania kita, respon kita terhadap firman itu, melakukannya, menggalinya, merenungkan, mempraktekkannya, akan membuat bangunan rohania kita kokoh dan tidak goyah. Saudara-saudari yang saya kasihi, yang penting yang harus kita perhatikan adalah sudahkah kita benar merespons firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Sudahkah kita merespon? Dan salah satu bagaimana kita merespon, yaitu kesukaan kita melakukan kehendak Tuhan ini adalah saudara, kita mau membuang segala sesuatu yang kotor dan tidak berkenan dalam kehidupan kita. Seperti apa yang dicatat di dalam Yakobus pasal 1 ayat 21 sampai 22 ini, saudara. Kita harus merespon dengan cara apa? Buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak. Dan terimalah dengan lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Ya. Tetapi hendaklah kamu juga menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Amin, saudara. Sebab jika tidak demikian, kita menipu diri kita sendiri. Kita berkata bahwa kita percaya kepada Yesus, kita beriman kepada Dia, tetapi kita tidak pernah melakukan apa yang Dia katakan, apa yang Dia perintahkan, apa yang Dia minta kita harus hidupi. Bukankah itu sama saja kita sedang membohongi diri kita sendiri, saudara? Pada pagi hari ini dengar baik firman Tuhan. Kita harus merespon kesukaan kita akan firman Tuhan itu dengan cara membuang segala yang kotor, yang jahat dari kehidupan kita. Tidak melakukan apa yang Tuhan tidak inginkan. Dan sebaliknya kita membuka hati kita menerima kebenaran firman Tuhan. Dan tidak hanya berhenti sampai menerima, tetapi kita juga menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Tidak hanya menjadi pendengar, tapi kita menjadi pribadi-pribadi yang melakukan, yang mempraktekkan di dalam kehidupan kita. Sehingga dengan demikian, kita akan menjadi pribadi yang sedang menggali dalam-dalam kehidupan kita. Dan mulai meletakkan dasar-dasar iman percaya kita di atas Yesus Kristus. Amin, saudara. Pagi hari ini, mari merespon kebenaran firman Tuhan. Bila respons kita benar, maka akan ada satu tindakan nyata dalam kehidupan kita. Sekali lagi, tindakan nyata yang paling realistis adalah kita membuang segala sesuatu yang kotor. Meninggalkan perbuatan jahat, kebohongan, tipu daya iblis. Ya, sebaliknya kita menerima kebenaran firman Tuhan. Sehingga dengan demikian kita akan menjadi pribadi yang kuat karena firman yang kita terima itu. Firman yang mengakar di dalam kehidupan kita. Yang membuat kita hari demi hari menjadi pribadi-pribadi yang kuat senantiasa. Amin, saudara. Pagi hari ini respons kita dibutuhkan harus benar, saudara. Ya, kita harus menerima firman Tuhan itu dengan lemah lembut. Itu berarti kita memiliki penundukan diri kepada firman Tuhan itu. Sehingga dengan demikian kehidupan rohani kita akan kuat. Kehidupan rohani kita akan menjadi kokoh, saudara.
Karena sikap hati yang kita miliki terhadap firman Tuhan adalah sikap hati yang benar. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasih pada pagi hari ini, apa yang menjadi pergumulanmu? Apa yang menjadi bebanmu? Datang bawa kepada Tuhan. Gali jauh ke dalam dasar yang teguh di dalam hidupmu. Temukan firman Tuhan yang akan menguatkan engkau dan mengakarlah di dalamnya di atas dasar iman kepada Yesus Kristus. Maka dengan demikian hidup kita tidak akan sama lagi. Hidup kita akan menjadi hidup yang berbuah. Hidup kita akan menjadi hidup yang kokoh, yang kuat di dalam Dia, sumber kekuatan kita, yaitu Yesus Kristus. Kiranya firman Tuhan pada hari ini memberkati setiap kita dan menguatkan dan meneguhkan setiap kita untuk terus berjalan di dalam jalan-jalannya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.